Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing yang memiliki pembahasan umum terkait dynamic routing, dan setelah itu akan ada simulasi dari dynamic routing ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fauzin Ali Ghaffur dengan NIM 190 51214041 dari Prodi Sistem Informasi. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing ini adalah salah satu cara dari jaringan komputer untuk mengoptimalkan rute pengiriman data. Dalam mengirimkan data, sebuah router atau device akan membuat tabel route atau tabel routing terlebih dahulu. Terus dynamic routing ini untuk mengisi tabel routingnya itu akan terisi otomatis ketika sudah berjalan dan akan selalu memperbarui. Perbedaan dynamic dan static routing. Pada static routing ini, rutenya itu disetting terlebih dahulu oleh user atau engineer. Sedangkan dynamic routing cuman hanya awal saja, namun untuk seterusnya akan mengalami update di dalam topologi tersebut. Terus pada static routing ini, perbedaan yang kedua yaitu static routing ini tidak menggunakan algoritma yang kompleks, sedangkan dynamic ini menggunakan algoritma routing yang kompleks. Dan yang ketiga, static routing di sisi lain juga menawarkan high security atau security yang bagus, sedangkan yang dynamic untuk segi keamanan atau segi security-nya tidak cukup kuat dibandingkan static routing. Static routing ini adalah manual yang dimaksud adalah prosesnya seperti penginputan pada tabel routing tadi, sedangkan dynamic akan terisi otomatis. Semua proses dijalankan oleh sistem dan itu pun otomatis. Yang kelima, biasanya static routing ini implementasinya pada jaringan kecil, sedangkan dynamic pada jaringan yang besar. Pada static routing ini, yang perbedaan keenam adalah additional resource are not required. Sedangkan ini resource adalah sumber, berarti pada prosesnya dia tidak membutuhkan sumber terbaru lagi. Sedangkan dynamic membutuhkan sumber yang terbaru seperti pengupdatean, sedangkan yang ini tidak mengalami pengupdatean otomatis. Kalau pada dynamic membutuhkan pengupdatean secara otomatis. Perbedaan yang ketujuh adalah jika pada static routing itu mengalami kesalahan pada jalurnya atau kabel, maka akan mengganggu proses routing tersebut. Biasanya akan mengalami kegagalan. Sedangkan dynamic, jika ada kegagalan pengiriman seperti ada kabel yang rusak atau jalur yang bermasalah, maka bisa dilewatkan melalui rute lain dan itu tidak mempengaruhi proses routingnya.
Selanjutnya yaitu macam-macam dynamic routing. Ada dua lingkup berbeda pada dynamic routing ini. Ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol ini berfungsi melakukan perutean yang melibatkan sistem otomatis atau autonomous. Berikut yang ada pada interior gateway protocol ini. Ada RIP, ada OSPF, ada IGRP, dan EIGRP. RIP atau Routing Information Protocol adalah protokol routing dengan vektor jarak, dan ini menentukan rute berdasarkan jumlah hop atau berapa banyak router yang harus dilewati. Open source Path First adalah protokol perutuan dengan status tautan, menggunakan metode pembaruan informasi perutuan secara dinamis melalui link state advertisement atau LSA dengan memiliki informasi berisi jaringan yang terhubung dan ada skala prioritasnya. Skala prioritas pada setiap antarmuka router atau tiap router ditentukan oleh administrator untuk mana yang akan digunakan koneksi yang terbaik terlebih dahulu. Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol yang ada pada Cisco, begitu pula dengan EIGRP. Exterior Gateway Protocol. EGP ini berfungsi melakukan pengontrolan rute di antara sistem otomatis atau autonomous yang ada. Ada dua, yaitu BGP dan ISIS. Pertama yaitu Border Gateway Protocol. Protokol yang melakukan rute berdasarkan jumlah hop yang akan dilalui atau berapa banyak hop yang harus dilalui. Yang kedua, Intermediate System. Ini merupakan metode memperbarui informasi perutuan secara dinamis melalui LSA yang memiliki informasi berisi jaringan yang terhubung dan skala prioritasnya. Ini sama saja seperti OSPF tadi. Selanjutnya saya akan memperhatikan simulasinya pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti berikut ini. Buatlah seperti ini. Kemudian setting IP, gateway, subnet max, ada masing-masing device. Ini saya sudah menyiapkan gambarnya, simulasinya dengan PC6, IP-nya dengan ini, subnet max-nya 126, gateway-nya 02, dan PC7. Untuk PC8 sama seperti ini. Server 2 sama seperti ini. Server 3. Setelah itu kita setting routernya, ada tab config plus Ethernet dari PC6, diisi gateway dari PC6. Statusnya jangan lupa di-on-kan karena defaultnya untuk awal itu belum di-on-kan, maka di-on-kan. Flash Ethernet 1 untuk PC7, serial 2 untuk menghubungkan dengan router 4, serial 3 untuk menghubungkan router 5. Itu ini.
serial 0 untuk PC8, serial 2 untuk ini menghubungkan dengan serial router 3, serial 3 menghubungkan dengan router 5. Diisi IP-nya atau gateway ini pas 0 ini server 2, diisi gateway-nya pas 1 server 3, serial 2 milik untuk menghubungkan dengan router 3, serial 3 untuk menghubungkan dengan router 4. Setelah itu isikan net routing RIP setiap router pada step berikut. Router 3 kita isi ini pada bagian routing RIP, kita ketikkan di sini, dituliskan seperti tadi. Untuk router pertama seperti ini sudah, router 4 RIP seperti ini. Dan jika sebelumnya Anda menggunakan statik, maka dikosongi terlebih dahulu. Sama ini 13, 23, 343. Di sini 13 itu dari router 5 ini dia terhubung dengan mana saja. Untuk 13 dia untuk terhubung dengan router 3, 23 untuk terhubung dengan router 4, 33 ini untuk terhubung dengan server 2, 43 ini untuk terhubung dengan server 3. Kenapa kok 00 padahal di sini 13. Karena ketika dimasukkan maka akan langsung terotomatis 00. Sudah, setelah selesai kita tambahkan perintah pada tab CLI pada setiap masing-masing router. Dan ini router 3 CLI kita tuliskan auto summary versi 2. Dan seperti ini. Setelah itu, agar supaya konfigurasinya tersimpan, maka kita pergi ke config global setting dan klik save. Pada routernya config global setting save. Router 4 sama config global setting save. Setting global save.
Setelah itu kita restart agar meload seluruh konfigurasi device. Maka klik ini, power cycle device. Yes. Setelah itu kita tunggu hingga merahnya menjadi kehijauan kelip-kelip. Nah, sudah kelip-kelip, hijaunya sudah kelip-kelip. Selanjutnya kembali ke router tadi, ada tab CLI, kita klik kita tulis show IP route. Setelah kita masukkan show IP route tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini dari router 3, jika ingin mengirimkan ke server 1 akan mengambil serial ini 13 itu 43. Server 2 sama untuk ke ini sama, untuk ke isi berapa ini 8 sama melalui 12. Untuk router ini router 4 sama show IP untuk ke ini 64, berarti PC7 melewati jalur 12, sama ini juga untuk PC6 lewat jalur 12 ke server 2 melalui 23 ke atas ini untuk ke server 3 sama buat 23. Langsung ke ini router 5 show IP route. Untuk ke PC 8 lewati jalur 13, ini PC 7 sama 13, PC 8 lewat 23. Selanjutnya pindahkan ke mode simulasi dan lakukan seperti berikut ini. Di sini saya akan memperhatikannya, mensimulasikannya, simulasi dari PC 6 ke PC 8, PC 6 ke PC 7, PC 6 ke server 2, habis itu nanti PC 6 ke server 3. Begitu pula dengan PC 7 ini.
Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3 tadi, kembalikan ke mode real time lalu coba melakukan tracing dengan arah seperti poin 3 di real time, lalu mengamati hasil panel lurus urusannya. Saya akan mencobanya ke server. Trace komplit yang mana berangkat melalui router 1, router 3, kemudian melalui router 5 lewat serial 2 dengan gateway-nya 13.3 dan sampai pada server 2. Kita akan mencobanya sama dengan menuju ke server file 3, tracer 3, terus komplit mana lewat router 3, selanjutnya ke router 5, itu baru sampai ke server 3. Untuk lainnya sama karena saat melakukan sebuah PDU kita berhasil semua. Selanjutnya buat skenario jalur routing pada router 1 ke menuju router 3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke router 3. Misal interface serial pada router 3 mengarah ke R1, setelah itu baru kita tunggu sekitar 15-20 detik. Klik serial 2 kita off kan, itu kita tunggu dulu 15-20 detik. Kita coba melakukan pemeriksaan pada poin 7. Tapi di sini saya akan mempraktekannya hanya dari PC6 ke server Sasper, karena jika kita menuju ke PC8 sama saja dia akan seperti pada sebelumnya. Kita akan melihat dari mana PC6 jalurnya ketika sampai ke server. Simulation BPDU edit filter SMP, kita akan berbelok melalui jalur 12 sampai ke router 4 dan akan diteruskan melalui jalur 23 dan sampai pada jalur router 5 dan baru saja sampai ke server. Untuk jalan pulangnya pun sama, melalui jalur 23, router 4, jalur 12 baru sampai ke router 3, pula sampai pada PC6. Selanjutnya pada server 2 sama,
berhasil. Selanjutnya PC 7 ke server, sama seperti tadi PC 6 ke server 2 jalurnya. Sampai ke PC 7 dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.